Alkisah, di sebuah bukit yang jauh dari kota di daerah Kalimantan, hiduplah seorang janda miskin dan seorang anak gadisnya. Anak gadis janda itu bernama Darmi. Rupanya sangat cantik jelita, namun sayang, ia mempunyai perilaku yang amat buruk. Gadis itu amat pemalas, tak pernah membantu ibunya melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Kerjaannya hanya berdandan setiap hari. Segala permintaannya harus dituruti. Setiap kali ia meminta sesuatu kepada ibunya harus dikabulkan tanpa memperdulikan keadaan ibunya yang miskin setiap hari harus membanting tulang mencari sesuap nasi. Suatu hari, seperti biasa, gadis itu mengurung dirinya di dalam kamarnya. Ia tak mau matahari merusak kulitnya. Ia enggan debu-debu mengotori wajahnya. Bu! Sang ibu tergesa-gesa menghampiri putrinya. Bukannya sudah berulang kali aku bilang, setiap aku bangun, ibu harus menata kamar ini dengan rapi dan menyiapkan semua kebutuhanku. Kamu itu udah besar, nah. Kamu bisa melakukan semua itu sendirian. Bukan tahu aku lagi sibuk. Sang ibu hanya mengelus dada. Hatinya gelisah, kesibukan mempercantik diri. Hanya itulah yang selalu dilakukan putrinya yang pemalas itu. Matahari mulai memancarkan sinarnya. Sang ibu mulai bersiap-siap untuk berangkat ke sawah untuk bekerja. Akhirnya sang ibu pergi sendirian ke sawah. Setelah ibu pulang dari sawah, Darmi langsung menghampirinya. Mana upahnya? Nah ini dia. Jangan naik untuk membeli beras. Bu, bedakku habis, mesti beli yang baru. Kamu itu jadi anaknya minta aja, tapi gak pernah mau kerja. Meskipun marah, sang ibu tetap memberikan uang itu kepada Darmi. Keesokan harinya, ketika ibunya pulang dari bekerja, Darmi meminta lagi uang upah yang diperoleh ibunya untuk membeli alat kecantikannya yang lain. Keadaan itu terjadi setiap hari. Bu, mana upahnya? Nah, coba deh, kamu sesekali bantu ibu di sawah. Apa sih bu? Ibu udah tua, jika suatu saat ibu dipanggil oleh Tuhan, ibu tidak khawatir lagi, kamu bisa ngurus sendiri. Kita itu orang miskin, kita harus tetap bekerja dan bisa makan. Siapa suruh jadi orang miskin? Lagian aku gak pernah minta kamu jadi ibuku. Baiklah, aku hanya minta agar kamu tidak membunuh diri di kamar. Nantilah kita. Suatu hari, sang ibu mencoba untuk membujuk anaknya agar mulai mengubah tabiat buruknya. Coba deh kamu bantu ibu di sawah. Tapi anaknya ini mengajukan sebuah syarat bahwa ibunya tidak diperbolehkan untuk mengakui bahwa ia adalah ibunya di depan umum. Ya sudah, aku turuti kemauan ibu, tapi dengan satu syarat. Apapun syaratnya akan ibu lakukan. Ya sudah, syaratnya ibu tidak boleh mengaku bahwa ibu adalah ibuku. Sebagai seorang ibu, tentulah hatinya teriris mendengar itu, namun sang ibu menyetujuinya. Hingga pada suatu hari, anak gadis itu diajak ibunya turun ke desa untuk berbelanja di pasar yang letaknya jauh dari tempat tinggal mereka. Anak gadis itu berjalan melenggang dengan memakai pakaian yang bagus dan bersolek agar orang di jalan yang melihatnya akan mengagumi kecantikannya. Ketika mereka mulai memasuki desa, mereka begitu terpesona melihat kecantikan anak gadis itu, terutama para pemuda desa yang tak puas-puasnya memandang wajah gadis itu. Namun ketika melihat orang yang berjalan di belakang gadis itu, sungguh kontras keadaannya. Hal itu membuat orang bertanya-tanya. Coba lihat wanita itu. Dia wanita itu bagai bidadari surga. Iya, bahkan dia lebih cantik daripada mawar. Rasanya aku ingin melawannya. Tapi siapa yang di belakangnya itu? Entah, siapa ya? Iya, aku kasihan melihat wanita itu di belakangnya. Di antara orang yang melihatnya itu, seorang pemuda mendekati dan bertanya kepada gadis itu. Kamu mau kemana? Mau berkenalan. Aku ikut. Hai cantik, siapa yang di belakangmu itu? Apakah itu ibumu? Bukan, dia itu budak. Yakin dia itu bukan ibumu? Dia itu budak. Tidak boleh seperti itu walaupun dia budakmu.
Alangkah terlukanya sang ibu mendengar itu, hatinya menangis dan ia benar-benar tak berdaya menahan sakit hatinya. Ia berbisik memohon kepada Tuhan, akhirnya si ibu pun berdoa. Ya Tuhan, hamba tak kuat menahan hinaan ini. Anak kandung hamba memperlakukan hamba sedemikian rupa. Ya Tuhan, hukumlah dia, hukumlah dia. Atas kekuasaan Tuhan yang Maha Esa, perlahan-lahan tubuh gadis durhaka itu berubah menjadi batu. Perubahan itu dimulai dari kaki. Ketika perubahan itu telah mencapai setengah badan, anak gadis itu menangis memohon ampun kepada ibunya. Ibu, ibu, maafkan aku durhakaan anakku ini. Ibu, tolong aku, ibu. Maafkan ibunda. Ibu. Anak gadis itu terus meratap dan menangis memohon kepada ibunya. Akan tetapi semuanya telah terlambat. Seluruh tubuh gadis itu akhirnya berubah menjadi batu. Sekalipun menjadi batu, orang dapat melihat bahwa kedua matanya masih meneteskan air mata seperti sedang menangis. Oleh karena itu, batu yang berasal dari gadis yang mendapat kutukan ibunya disebut batu menangis. Wah, joget-joget ya, Wak. Wah. Ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu baru sekali ya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sekali lagi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Alhamdulillah ya. Selamat ya, Deh. Cepetan. Teng. Udah cukup. Ke mata-mata. Gimana nih, Ram? Lagi dong, lagi ajar. Tuh bisa kan? Nah, vintage. Jadi vintage cuma gitu kan? Bukan, Pak. Ngobrol. Jangan ke tengah, di sini aja. Kamu mau kemana? Sabar tuh. Indonesia. Cantik sekali bukan? Iya, wanita itu bagai bidadari. Ya, bahkan dia lebih. Jangan berhenti, say. Gak gue berhentiin.